Hubungan manusia dapat diklasifikasikan menjadi hierarki vertikal dan horizontal. Dalam masyarakat Jepang, menganut kedua model hubungan tersebut. Namun, hubungan vertikal mendapat peranan yang lebih banyak dalam kehidupan masyarakat Jepang sehari-hari. Struktur masyarakat Jepang bercorak hierarki atau berjenjang. Struktur sosial yang hierarkis ini menyebabkan hubungan sosial antar individu bercorak kompromi. Di samping itu, menghasilkan adanya status-status dan peran-peran yang berbeda kekuatannya secara vertikal. Status dan peran-peran tersebut dibedakan berdasarkan perbedaan usia, tingkat kebangsawanan, posisi dalam struktur administrasi pemerintahan, status pekerjaan, dan harta kekayaan. Kesemuanya itu menghasilkan kesadaran tentang posisi mereka masing-masing dalam kaitannya dengan posisi-posisi individu di berbagai hubungan sosial. Chie Nakane menyatakan bahwa struktur berdasarkan urutan tersebut dapat ditemukan dalam segala bentuk hubungan personal orang Jepang yang diistilahkan sebagai hubungan vertikal. Hubungan vertikal ini bisa diibaratkan hubungan orang tua dan anak. Hubungan vertikal ini dalam kelompok masyarakat Jepang dijadikan sebagai prinsip penyatuan anggota masyarakat. Hubungan vertikal ini terjadi dalam beberapa tempat, yaitu biasa terjadi di sekolah, perusahaan, organisasi, dan juga klub-klub dalam kelompok masyarakat Jepang. Dalam video ini, kami akan membahas bentuk hubungan vertikal yang terjadi dalam masyarakat Jepang, terkhusus pada konteks perusahaan yang dinamakan Joge Kankei. Apa itu Joge Kankei? Joge Kankei jika dilihat dari kanjinya terdapat 4 kanji. Kanji pertama yaitu Jo yang berarti atasan, lalu Ge yang berarti bawahan, serta Kankei yang berarti hubungan. Secara harfiah, Joge Kankei berarti hubungan hierarki antara atasan dan bawahan. Joge Kankei sendiri merupakan salah satu bagian dalam sistem Ie, yaitu konsep rumah tangga tradisional di Jepang, yang sudah berkontribusi dalam tatanan hubungan vertikal masyarakat Jepang. Hubungan atau sistem senior-junior atau senpai-kohai di Jepang sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, Konfusianisme. Yang kedua, sistem keluarga tradisional Jepang atau yang biasa disebut dengan Ie, dan hukum perdata Jepang sebelumnya. Di samping itu, sistem ini juga erat kaitannya dengan konsep budaya yang bernama wa dan amae. Di sejarah Joge Kankei yang sedang kami bahas ini, kelompok kami lebih berfokus pada konsep wa dan amae-nya saja. Nah, dinyatakan bahwa hubungan antara senior dan junior di Jepang merupakan etiket yang amat penting. Maka dari itu, bila tatanan tersebut dilanggar, dapat menyebabkan rusaknya keselarasan dan harmoni dalam tatanan atau hubungan antar personal. Lalu, kerusakan keselarasan tersebut akhirnya dapat menyebabkan terjadinya konflik. Hal ini sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam konsep wa. Apa itu wa? Wa ini sendiri adalah suatu pemikiran yang mengutamakan kerukunan, perdamaian, atau keserasian di antara masyarakat Jepang. Orang Jepang tuh cenderung untuk menghindari konfrontasi antar mereka. Makanya orang Jepang yang beradu argumen tuh jarang terlihat. Wa berlandaskan pada kesepakatan atau kesesuaian seluruh anggota masyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan prinsip-prinsip Shinto, yaitu koeksistensi yang tidak berdiferensiasi antara manusia, alam dan dewa, atau yang sederhananya, semuanya tuh seakan hidup berdampingan tanpa membeda-bedakan. Jadi, diperlukan adanya satu konsensus yang dapat menjaga keselarasan yang mengatur hubungan bermasyarakat. Maka, dibuatlah sistem hierarki agar ada satu kekuatan yang membuat semuanya selaras. Budaya Jepang yang menjunjung tinggi hubungan antar anggota masyarakat menghasilkan suatu sikap bahwa
Posisi masing-masing individu ditentukan berdasarkan usia, posisi sosial tempat ia berasal, posisinya di perusahaan, sekolah asal, dan keluarga. Di sana ada cara berperilaku yang dijunjung tinggi. Jadi, ketika Anda melakukan bisnis di Jepang, Anda harus memperhatikan hubungan antara diri sendiri dengan struktur vertikal lawan Anda. Lalu sebisa mungkin lakukanlah hal yang sepantasnya. Konsep lainnya yang mendasari sistem senioritas di Jepang adalah amae, atau artinya ketergantungan. Amae ini menjadi landasan budaya dalam hubungan sosial dan psikologi orang-orang Jepang. Yang mencetuskan adalah Takeo Doi. Dasar dari amae adalah insting primitif hubungan antara ibu dan anak. Dalam amae, terkandung konsep bahwa manusia Jepang satu sama lainnya harus saling tergantung agar hubungan antara anggota dalam suatu masyarakat bisa berjalan dengan serasi dan selaras. Sama halnya seperti Wa tadi. Amae juga membantu proses terciptanya harmoni dan kedamaian dalam keluarga, persahabatan, hubungan cinta, dan hubungan di tempat kerja. Nah, karena ada rasa ketergantungan yang sangat kuat antar anggota suatu komunitas, maka konsep amae ini juga diiringi dengan lahirnya tanggung jawab yang secara mutlak harus dimiliki oleh masing-masing individu saat terjadinya proses interaksi. Sesuai dengan konsep amae, jika seseorang terbuang dari komunitasnya, ia akan mengalami kesulitan untuk bisa diterima dalam komunitas lain. Kenapa? Karena reputasinya sudah tersebar dan yang bersangkutan ini dianggap tidak bisa menjaga keharmonisan hubungan di antara senior dan junior. Lalu, selain konsep Wa dan amae, ada tambahan sedikit, yaitu Bushido. Bushido ini mengajarkan tentang loyalitas yang tinggi terhadap tuannya, membuat orang Jepang sangat menjunjung tinggi yang namanya kesetiaan dan tanggung jawab, termasuk juga kepada perusahaan tempatnya bekerja. Kesadaran untuk mematuhi kata-kata orang yang lebih tua usianya atau senpai atau yang lebih tinggi jabatannya atau joshi sangat kuat. Bagi seorang karyawan di Jepang, perusahaan tempatnya bekerja ibarat seorang tuan yang sudah memberinya banyak bantuan, sehingga ia memiliki hutang budi yang harus ia bayar. Konsep hutang budi ini disebut dengan onggaeshi. Onggaeshi mendasari seorang karyawan atau pekerja untuk mengabdikan diri terhadap perusahaan tempatnya bekerja. Begitu juga ketika para istri bertemu, mereka juga akan berperilaku terhadap satu sama lain sesuai dengan jabatan sang suami. Dalam pelaksanaan Jogei Kankei di masyarakat, terdapat beberapa bentuk penghormatan yang dilakukan orang Jepang terhadap lawan bicaranya. Adapun bentuk-bentuk penghormatan yang dimaksud, yaitu bentuk penghormatan gestur atau ojigi. Ojigi berarti membungkuk hormat kepada lawan bicara. Terdapat beberapa tipe ojigi yang klasifikasinya dibagi berdasarkan derajat bungkukannya. Tipe-tipe ojigi tersebut yaitu Eshaku. Eshaku merupakan bentuk ojigi dengan bungkukan berjumlah 15 derajat. Eshaku merupakan tipe ojigi yang digunakan sehari-hari sebagai bentuk salam atau sapaan kepada orang lain, seperti kolega, orang tidak dikenal, dan teman. Keirei. Keirei merupakan bentuk ojigi dengan bungkukan berjumlah 30 derajat. Keirei merupakan tipe ojigi yang digunakan untuk menghormati atasan atau orang yang statusnya dianggap lebih tinggi. Saikeirei. Saikeirei merupakan bentuk ojigi dengan bungkukan berjumlah 45 derajat yang biasanya digunakan untuk meminta maaf dan untuk menyampaikan perasaan terdalam. Selanjutnya, bentuk penghormatan verbal. Bentuk penghormatan verbal yang dimaksud yaitu penggunaan ragam sopan dan hormat bahasa Jepang yang biasa disebut keigo. Di dalam keigo, terdapat songkeigo dan kenjogo. Songkeigo maupun kenjogo ini sama-sama memiliki fungsi menghormati lawan bicara, di mana songkeigo digunakan untuk meninggikan lawan bicara. Kemudian, kenjogo juga digunakan untuk meninggikan lawan bicara dengan cara merendahkan diri sendiri. Tempat Jogei Kankei. Pelaksanaan Jogei Kankei dalam masyarakat Jepang berlangsung di berbagai tempat, yaitu di lingkungan keluarga,
di mana seseorang yang lebih muda diperkenankan untuk patuh dan mendengarkan kata-kata orang yang lebih tua di keluarga mereka. Kemudian di lingkungan pendidikan, seperti di SD, SMP, dan SMA, berupa adanya hubungan guru-murid dan senior-junior, dan di perusahaan, di mana hubungan Jogekangke dalam lingkungan perusahaan jauh lebih keras jika dibandingkan dengan lingkungan-lingkungan sebelumnya. Jogekangke di klub atau ekstrakurikuler sekolah. Jogekangke di sekolah, selain hubungan guru-murid, juga sering terlihat di kegiatan-kegiatan klub atau ekstrakurikuler sekolah dengan adanya hubungan senior-junior. Melalui kegiatan klub sekolah, seorang junior belajar mengenai kegiatan klub tersebut dari senior. Senior di sini bertugas membimbing dan mengajarkan hal-hal yang tidak diketahui junior. Hal ini dikarenakan senior sudah memiliki pengalaman-pengalaman di klub tersebut lebih lama daripada junior, yang kemudian junior akan membalas jasa seniornya tersebut dengan bersikap sopan dan selalu patuh terhadap perkataan senior. Jogekangke dalam perusahaan Jepang. Hubungan Jogekangke biasanya lebih terasa keras dalam perusahaan dibandingkan lingkungan sekolah atau klub. Sama seperti klub, atasan memiliki lebih banyak pengalaman dari lamanya dia di perusahaan, dan ilmu dari pengalaman tersebut akan diberikan kepada bawahannya. Tetapi dalam perusahaan, atasan tidak hanya memberikan perintah kepada bawahan dan menceritakan pengalamannya, tetapi atasan juga memiliki tanggung jawab yang besar akan perkembangan bawahannya yang terbentuk dari ajaran yang dia berikan. Jadi, apabila bawahan melakukan kesalahan, yang akan dikritik dan meminta maaf ke pemimpin adalah atasan yang bertanggung jawab mengajari bawahan tersebut. Oleh karena itu, sebagai rasa terima kasih atau rasa membalas budi dari atasan, bawahan akan patuh dengan perintah dari atasan. Nah, lalu dalam hubungan Jogekangke ini, Jepang memiliki sistem yang disebut sebagai Nenko Joretsu. Sistem ini adalah sistem di mana mereka yang masuk terdahulu otomatis akan diprioritaskan naik pangkat. Jadi tidak tergantung tingkat pendidikan atau keahlian. Karyawan di perusahaan Jepang dengan sistem ini akan mendapatkan jabatan dan gaji yang lebih tinggi berdasarkan lamanya dia bekerja di perusahaan tersebut. Plus dari sistem ini adalah karyawan akan tenang karena jabatan dan gaji akan meningkat secara beratur dan mendorong karyawan untuk bekerja di perusahaan tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Nah, dan dari sisi perusahaan, sistem ini efektif dalam menanamkan nilai-nilai keluarga dalam perusahaan. Sementara minus dari sistem ini adalah karyawan baru jadi tidak termotivasi untuk mengasah skillnya karena jabatan dan gaji tidak ditentukan dengan skill. Penggunaan sistem ini semakin lama semakin menurun karena terdapat banyak poin minus seperti pengeluaran untuk pegawai semakin membesar dan perusahaan semakin lama harus terus memperluas lapangan kerja mereka karena setiap tahunnya kapasitas akan meningkat. Lalu hubungan Jogekangke antara perusahaan. Selain hubungan Soto dan Uchi, di Jepang Jogekangke sendiri juga mempengaruhi hubungan antara perusahaan. Hal tersebut terasa antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, terutama antara perusahaan besar dengan perusahaan tengah atau kecil. Meskipun mereka ada di satu bagian atau kedudukan yang sama, tetapi pegawai perusahaan besar akan lebih memiliki posisi di atas dibandingkan perusahaan menengah atau kecil. Ini dikarenakan pegawai perusahaan besar memang biasanya memiliki pengetahuan yang lebih luas dibandingkan perusahaan menengah atau kecil. Selain itu, nama perusahaan besar itu sendiri juga sudah memegang posisi yang penting dalam menunjukkan urutan posisi. Nah, lalu ada beberapa kebiasaan dalam hubungan Jogekangke di perusahaan, yaitu pertama, karena ada rasa untuk membalas budi atas bantuan atasan,
Dalam mengajarkan pengalamannya, bawahan akan senantiasa membuat keputusan berdasarkan atasan dan akan selalu setuju dengan ide yang dikeluarkan oleh atasan. Untuk penggunaan bahasa, bawahan tentu harus menggunakan songkeigo atau menaikkan derajat orang yang sedang dibicarakan, dan kenjogo atau merendahkan diri sendiri. Nah, dan untuk atasan, banyak yang menggunakan keigo untuk formalitas dan non-formal apabila sudah dekat dengan bawahan. Lalu selanjutnya ada nomikai. Nah, nomikai ini biasanya diadakan sebagai acara menyambut pegawai baru, bonenkai atau acara minum akhir tahun, shinnenkai atau acara minum awal tahun, dan ketika proyek pekerjaan selesai. Nah, di sini merupakan kesempatan untuk bawahan agar dapat lebih mempererat hubungan antara doki maupun dengan atasan. マークの歓迎会を始めます。皆さん、ビールありますか？どうぞ。あ、どうも。Lalu ada omiyage. Saat bawahan mendapat hak pergi liburan dengan tetap menerima gaji atau kerja dinas, dia akan membutuhkan informasi dari atasan atau senior yang sudah mempunyai pengalaman yang sama sebelumnya. Oleh karena itu, setelah dia balik, bawahan wajib membawakan oleh-oleh atau omiyage untuk atasan sebagai tanda terima kasih karena sudah membantu memberikan saran. Istilah rekan kerja di perusahaan Jepang. Nah, di perusahaan Jepang ini terdapat beberapa istilah rekan kerja yang digunakan, yaitu joshi yang artinya atasan dan buka yang artinya bawahan. Doryo yang artinya rekan sekantor. Nah, doki yang artinya kolega yang bergabung dalam periode yang sama. Lalu ada shinjin yang artinya orang baru. Dan ada senpai yang artinya senior dan kohai yang artinya junior. Nah, lalu untuk perbedaan joge buka dengan senpai kohai, joge dan buka merupakan hubungan atas bawah yang formal atau hanya sebatas atasan mengajarkan bawahan dan menjadi penanggung jawab bawahan yang mengikuti kata-kata atasan. Sementara senpai dan kohai lebih informal, hubungan yang sudah cukup dekat tetapi tetap ada kesadaran akan atas dan bawah. Dalam perusahaan, kita akan lebih banyak menemukan hubungan joge dan buka. Untuk senpai kohai, biasanya lebih banyak ditemukan di hubungan atas bawah dalam lingkungan sekolah atau klub. Joge kankei di perusahaan sekarang ini. Hubungan joge kankei masih ada hingga sekarang, terutama pada perusahaan besar maupun kecil dalam penggunaan bahasa atau keigo. Untuk joge kankei dalam sistem Nenko Joretsu masih ada di banyak perusahaan besar. Ini karena pengalaman atasan sangat dibutuhkan untuk tetap mempertahankan keseimbangan di perusahaan. Itu adanya rasa hormat bagi seseorang untuk bisa bekerja di perusahaan besar yang sudah memiliki nama yang bagus. Hal ini masih menjadi alasan kuat bagi pegawai untuk bekerja dengan jangka waktu yang lama. Dalam perusahaan kecil dan menengah, lebih banyak yang menegakkan sistem seperti di Amerika, di mana pembagian gaji dan pangkat lebih setara dan berdasarkan keahlian masing-masing. Ini dikarenakan perusahaan kecil dan menengah masih lebih mengutamakan skill agar perusahaannya dapat berkembang. Meskipun begitu, ditemukan banyak bahwa pegawai di perusahaan menengah atau kecil bersedia bekerja dalam jangka waktu panjang karena sudah merasa nyaman dengan perusahaan tersebut.